Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini adalah hari yang terindah, lebih indah dari semalam. Dipermudahkan segala urusan, dilapangkan pikiran, dijauhkan dari semua perkara yang tidak ingini, diberikan kesehatan yang baik dan senantiasa dalam keridaan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pada hari ini dengan judul Membangun Bangsa Melalui Perilaku Taat, Kompetensi dalam Kebaikan dan Etos Kerja. Membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, etos kerja, menganalisis perilaku ketaatan, kompetensi dan etos kerja dengan doktrin agama. Terbiasa berperilaku taat, aturan, kompetensi dan etos kerja. Masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Kontrak belajar dulu kita. Islam rahmatan lil alamin. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Berpartisipasi aktif ya. Pentingnya taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah dan sebagainya. Tidak berlaku curang dan atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau yang lainnya. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah maupun pemimpin lainnya, termasuk pemimpin keluarga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Babu An-Nuzul atau sebab turunnya ayat ini menurut Ibni Abbas adalah berkenaan dengan Abdullah bin Ujaibah bin Qas As-Samhi ketika Rasulullah SAW angkatnya menjadi pemimpin dalam sejarah perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Sandi berpendapat bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ammar bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin dalam sejarah. Quran Surah An-Nisa ayat 59 memerintahkan kepada kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah SAW dan ulil amri. Tentang pengertian ulil amri di bawah ini ada beberapa pendapat. Nama ulama pendapatnya Abu Zabar Muhammad bin Jarid At-Tahabari. Arti ulul amri adalah umara, ahlu ilmi wal fiqih, mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan kan fikih. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW itulah yang dimaksud dengan ulil amri. Al-Mawardi, ada 4 pendapat dalam artikan kalimat ulil amri, yaitu umara, ulama, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, 2 sahabat saja yaitu Abu Bakar dan Utsman. Ahmad Mustafa Al-Maughi bahwa ulil amri itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya. Kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada ulil amri, apapun pendapat yang kita pilih tentang makna ulil amri. Namun perlu diperhatikan bahwa perintah taat kepada ulil amri tidak digandengkan dengan kata taat sebagaimana kata taat yang digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis berikut: An Abi Abdurrahman an Ali bin anna Rasulullah la ta'ata bi ma'siyatillahi innama ta'atu fil ma'ruf. Artinya dari Abi Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh taat terhadap pemerintah bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga berkompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang terjebak pada kompetisi semua yang hanya mempertaruhkan syahwat, hawa nafsu di dunia dan jauh dari suasana robbani. Perhatikan, apa yang saya sampaikan tadi adalah kompetisi dalam kebaikan. Lalu bagaimanakah selayaknya kompetisi bagi orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengarahan, bahkan menekankan kepada orang-orang beriman untuk berkompetisi dalam kebaikan sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومحيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجئكم جميعا فأنبئكم بما كنتم فيه يختلفون. Sadaqallahul a'lam. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami memberikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Pada surah tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Paling tidak ada beberapa alasan, antara lain sebagai berikut. Pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan, sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Begitu juga kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya. Oleh karena itu, begitu ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda lagi, tetapi segera dikerjakan. Kedua, bahwa untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang membuat kita terdorong untuk berbuat baik. Tidak sedikit seseorang yang tadinya baik menjadi rusak karena lingkungannya. Lingkungan yang saling mendukung, kebaikan akan tercipta. Kebiasaan berbuat baik secara istiqomah. Ketiga, bahwa kesiapan melakukan kebaikan harus didorong dengan kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sadaqallah. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Etos kerja. Bekerja adalah kodrat hidup.
baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik, biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. Seseorang layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji seperti potensial, aktif, dinamis, produktif, atau profesional semata-mata karena prestasi kerjanya. Di dalam Al-Quran maupun hadis banyak ditemukan literatur yang memerintahkan seseorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawinya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk bekerja termasuk dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فأنبئكم بما كنتم تعملون. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepadanya yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diperintahkannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyak. Sebutan lain dari ganjaran adalah imbalan atau upah. Imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah Subhanahu wa taala pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Obat saja, tetapi harus dibarengi dengan usaha-usaha untuk melakukan perbuatan terpuji yang lainnya, seperti menunaikan zakat, bantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, menyegerakan untuk mengerjakan sholat, saling menasihati teman dalam hal kebenaran dan kesabaran, dan masih banyak lagi usaha-usaha lainnya yang sangat terpuji. Ayat ini pun berisi peringatan bahwa perbuatan mereka itu pun nantinya akan diperlihatkan pula kepada Rasul dan kaum muslimin lainnya kelak di hari kiamat. Dengan demikian akan terlihat kebajikan dan kejahatan yang mereka lakukan sesuai amal perbuatan. Bahkan di dunia ini pun sudah sering kita saksikan bagaimana gambaran orang-orang yang berbuat jahat seperti mencuri, tipu, perkosa, koruptor, dan lain sebagainya. Banyaknya berita tentang korupsi, bagaimana koruptor dipertontonkan di ruang publik. Ini menandakan bahwa di dunia pun perbuatan kita sudah bisa dipertontonkan, apalagi kelak di akhirat yang pasti sangat nyata dan tidak bisa ditutupi. Anil Miqdami radhiyallahu anhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يقول من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. Artinya dari Mikdan radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak seorang pun yang akan lebih baik daripada kan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam kan hasil usahanya.
Hadis riwayat Bukhari. Semoga pertemuan pada hari ini berikan manfaat yang banyak. Akhir kalam saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.